Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati dengan NIM 211291132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang administrasi peserta didik, di mana bidang keharapan lain dari administrasi pendidikan. Sekarang kita bahas soal peserta didik. Dari kata administrasi merupakan proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M tambah 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu dari 7M adalah manusia atau peserta didik. Kemudian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersebut di tanah air pada jalur jenjang jenis pendidikan tertentu dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, arti manajemen peserta didik adalah satu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas, mengelola secara serius mulai dari penerimaan, proses di tengah, sampai kelulusan. Di waktu lulus menjadi peserta didik entah di sekolah atau di perguruan tinggi. Selanjutnya, peserta didik adalah seseorang dalam bahasa yang lain yang terdaftar dalam jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Proses administrasi peserta didik didesain dengan serius dan direncanakan sedemikian rupa dan kegiatannya banyak. Tidak hanya proses pencatatan, tapi proses yang berkepanjangan, dimulai dari proses perencanaan, penerimaan peserta didik baru, mulai dari masuknya orientasi peserta didik, bimbingan konseling, kemudian bagaimana pengaturan disiplin dan tata tertib, bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, agar mereka paham dan tahu duduk di kelompok yang tepat. Kemudian bagaimana pengelompokan dan pengelolaan kelas, bagaimana pencatatan data peserta didik. Jadi pencatatan adalah salah satu bagian dari semua proses yang panjang, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses mencatat itu. Dan terakhir, kenaikan kelas yang didesain sedemikian rupa sehingga mereka lulus memang menjadi orang yang lebih potensial, yang ditunggu, diminati, dan diharapkan oleh industri. Jadi mereka siap untuk naik ke level berikutnya. Jika di perguruan tinggi, siap naik ke level dunia kerja. Kemudian jika di sekolah dasar, siap naik ke SMP maupun ke SMA. Dari dua fokus kegiatan administrasi peserta didik yang pertama, dalam proses perencanaan peserta didik, jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah satuan pendidikan. Ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait dengan perencanaan peserta didik. Yang pertama, kegiatan menganalisis kebutuhan. Jadi, proses penerimaan jumlahnya tidak serta-merta ditentukan begitu saja demi memperbanyak siswa atau mahasiswa, tapi ada analisis yang rasional yang ditetapkan kemudian didesain oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Jadi di sini ada hitungan rasional matematis, maksudnya supaya semua siswa atau mahasiswa yang diterima mendapatkan layanan yang sama, karena kapasitas sarana prasarana di sekolah dan kampus dengan jumlah siswa atau mahasiswa yang akan diterima, jangan sampai perbandingan yang tidak pas akan menimbulkan efek pada sekolah ataupun perkuliahan tersebut. Langkah kedua yaitu proses rekrutmen, adalah pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menemukan, menentukan, dan menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga, perguruan tinggi, atau sekolah untuk direkrut. Dan ini merupakan langkah awal secara menyeluruh. Keberhasilan atau kegagalan proses awal ini sangat mempengaruhi proses administrasi peserta didik.
secara keseluruhan, mulai dari penerimaan sampai nanti proses kegiatan pembelajaran, serta proses kelulusan sangat ditentukan dalam rekrutmen ini. Makanya perlu didesain dan direncanakan sedemikian rupa. Tujuan kegiatan rekrutmen ini untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan sesuai dengan standar kemampuan sekolah, dalam rangka membina sekaligus mengembangkan peserta didik nantinya. Karena jika tidak sesuai dengan standar, akan ada kondisi tertentu yang membuat kegiatan proses pembelajaran jadi terganggu. Maka di setiap sekolah memiliki kapasitas dan standar yang berbeda. Selanjutnya, tujuan khusus dari rekrutmen ini yang pertama, untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana ditentukan pada syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru di lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Artinya siapapun mempunyai hak yang sama asalkan memenuhi syarat sebagai peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan mutu layanan peserta didik, layanan pendidikan bagi anak dan orang tua, dan berbagai tujuan-tujuan khusus lainnya. Artinya inilah standar di setiap sekolah atau perguruan tinggi dalam rangka menentukan karakteristik dan kemampuan apa yang diinginkan didapatkan dari calon-calon peserta didiknya. Kemudian perkembangan teknologi memberikan pengaruh dalam proses administrasi peserta didik. Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan banyak sekali inovasi-inovasi dan aplikasi-aplikasi baru dalam proses rekrutmen calon peserta didik, diantaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online, dan penerimaan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam rangka mencapai banyak tujuan-tujuan khusus. Yang jelas, untuk menciptakan sistem penerimaan baru yang lebih akurat dan juga transparan. Kemudian ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembentukan tim penerimaan siswa baru. Apalagi jika sudah menggunakan aplikasi secara online. Jika ingin mendapatkan kualitas yang bagus, maka yang harus ada di bagian penerimaan siswa baru adalah orang pewawancara yang paham dan ahli di bagian tersebut. Maka banyak sekarang terjadi di saat ingin memikirkan kualitas tapi mendapatkan peserta didik yang jauh dari ekspektasinya. Jangan disalahkan mereka yang diterima, tetapi salahkan proses atau orang-orang yang memilih pada proses rekrutmen tadi. Dan kesalahan ini terletak pada lembaga. Kemudian yang kedua, penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Informasinya harus sangat jelas dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, serta dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Kemudian tahap yang keempat, yaitu ada proses penerimaan berkas secara administratif dari calon peserta didik ataupun diwakilkan oleh orang tuanya kepada tim penerima calon peserta didik baru. Kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dan rapat tim untuk penentuan perankingan dari seluruh calon peserta didik yang masuk dalam kategori yang diinginkan. Kemudian tahap yang kelima ada pengumuman hasil penerimaan siswa baru, yaitu diumumkan siapa-siapa saja yang memenuhi syarat dan siapa-siapa saja yang diterima. Kemudian penentuan penempatan dari peserta didik pada kelas yang sudah disepakati, dan akhirnya anak mengikuti yang namanya mendapatkan jadwal orientasi peserta didik baru. Kemudian hal selanjutnya yakni pembinaan peserta didik. Artinya ketika peserta didik sudah ditempatkan di kelasnya masing-masing, kemudian guru selanjutnya membina peserta didik tersebut dengan memberikan layanan khusus yang menunjang administrasi peserta didik, yaitu berupa layanan bimbingan konseling, kemudian layanan perpustakaan, kemudian layanan kantin, dan juga layanan kesehatan, yaitu disebut dengan UKS.
Selanjutnya ada beberapa pertimbangan untuk masuk dalam tim panitia penerimaan peserta didik baru, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip rekrutmen, diantaranya seperti harus objektif, transparan, kemudian akuntabilitas atau sering dikenal dengan pertanggungjawaban, serta tidak diskriminatif. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari sistem zonasi. Yang pertama, kelebihan sistem zonasi yaitu yang pertama, jelas memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah yang kita anggap selama ini sulit mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah yang hebat, mahal, ataupun sekolah dengan kualitas yang baik. Kemudian kekurangan dari sistem zonasi ini, yang pertama, tetap adanya sekolah yang ramai pendaftaran dan juga ada yang sepi pendaftaran. Kemudian yang kedua, muncul kecurangan lain yaitu karena tidak mengukur dengan jelas alasan pindah siswa, misalnya dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kecurangan yang muncul seperti kasus Federasi Serikat Guru Indonesia, di mana seorang siswa asal Cibinong menumpang nama di kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Kerabat Jati demi melanjutkan sekolahnya. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Jadi kesimpulannya, dengan pembelajaran administrasi peserta didik ini diharapkan kedepannya kita sebagai calon guru dapat menganalisis berpikir yang lebih baik pada saat menjadi pendidik di kemudian hari esok. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.